Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldaran Frigiawan dengan NIM 20111111001 dari kelas 1A KGE. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mekanika tanah tentang tegangan efektif. Nah, di sini yang pertama, diketahui lapisan tanah sebagai berikut. Di sini terlihat bentuk lapisan tanahnya. Lalu di sini dikatakan bahwa H3 X meter, di mana X disesuaikan dengan nomor absen mahasiswa. Lalu tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, D, serta gambarkan grafiknya. Di sini diketahui beberapa data, yaitu gamma dry sebesar 16,4 kN meter kubik, lalu ada gamma saturated 1 sebesar 18,4 kN per meter kubik, lalu ada gamma saturated 2 yaitu sebesar 19,5 kN per meter kubik. Di sini juga diketahui gamma waternya atau gamma W sebesar 9,81 kN per meter kubik. Lalu ada H1 sebesar 5 meter, H2 sebesar 2 meter, dan H3 sebesar 1 meter. Di sini ada rumus umum dari tegangan efektif yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita untuk mencari tegangan efektif. Lalu di sini ada titik A dengan tegangan totalnya yaitu 0, ada titik tegangan air porinya sebesar 0, lalu ada tegangan efektif sebesar 0. Mengapa 0? Karena titik A ini terdapat di bagian atas dan hanya terdapat udara pada bagian atas itu sendiri. Selanjutnya pada titik B. Nah, di sini ada tegangan total, yaitu rumusnya adalah H1 dikalikan dengan gamma D pasir. Maka kita substitusikan data yang kita miliki sehingga didapatlah 5 dikali 16,4 kN per meter kubik adalah hasilnya 82 kN per meter kubik. Lalu untuk tegangan air porinya yaitu sebesar 0 dan tegangan efektifnya kita gunakan rumus tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori, yaitu kita substitusikan data yang kita miliki sehingga didapatlah 82 kN per meter kubik dikurangi dengan 0, hasilnya adalah 82 kN per meter kubik. Lalu ada titik C. Nah, untuk tegangan total di titik C itu kita gunakan rumus tegangan total titik B ditambah dengan H2 dikali gamma saturated pasir. Kita substitusikan data yang kita miliki sehingga didapatlah 82 kN per meter kubik ditambah dengan 2 dikali 18,4 kN per meter kubik. Lalu kita hitung lagi 82 kN per meter kubik ditambah dengan 36,8 sehingga didapatlah hasil 118,8 kN per meter kubik. Lalu untuk tegangan air pori, di sini kita gunakan rumus H2 dikali dengan gamma W. Lalu kita substitusikan angka-angka atau data-data yang kita miliki sehingga didapatlah 2 meter dikali dengan 9,81 kN per meter kubik. Yang hasilnya adalah 19,62 kN per meter kubik. Lalu untuk tegangan efektifnya, kita gunakan rumus tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori, yaitu 118,8 kN per meter kubik dikurangi dengan 19,62 kN per meter kubik. Sehingga didapatlah hasilnya adalah 99,18 kN per meter kubik. Untuk titik D, tegangan totalnya kita gunakan rumus H1 dikali dengan gamma dry 1 ditambah H2 dikali gamma saturated 1 ditambah H3 dikali gamma saturated 2. Kita substitusikan data yang kita miliki sehingga didapatlah 82
kilonewton per meter kubik ditambah dengan 36,8 kilonewton per meter kubik ditambah 1 dikali 19,5 kilonewton per meter kubik. Sehingga didapatlah 82 kilonewton per meter kubik ditambah 36,8 kilonewton per meter kubik ditambah 19,5 kilonewton per meter kubik yang hasilnya adalah 138,3 kilonewton per meter kubik. Lalu untuk mencari tegangan air pori, kita gunakan rumus H2 ditambah H3 dikali dengan gamma W. Sehingga didapatlah 2 ditambah 1 dikali dengan 9,81 kilonewton per meter kubik. Sehingga hasilnya adalah 29,43 kilonewton per meter kubik. Lalu untuk tegangan efektifnya, seperti biasa kita gunakan rumus tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori. Sehingga didapatlah 138,3 kilonewton per meter kubik dikurangi dengan 29,4 kilonewton per meter kubik. Sehingga hasilnya adalah 108,87 kilonewton per meter kubik. Lalu di sini ada grafiknya, dari grafik tegangan total. Ada grafik air pori juga, dan juga ada grafik dari tegangan efektif. Selanjutnya untuk nomor 2, soalnya adalah diketahui suatu lapisan tanah sebagai berikut. Di sini terlihat gambar lapisan tanahnya, ada titik A, titik B, dan juga titik C. Lalu H2 sama dengan X meter. X meter yang disesuaikan dengan nomor absen mahasiswa, yaitu saya nomor absen 1. Tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, serta gambarkan grafiknya. Pertama-tama kita lihat di sini diketahui beberapa data, yaitu ada pasir, ada lempung, dengan angka porinya pasir yaitu sebesar 0,60, ada berat spesifik yaitu sebesar 2,67, lalu di sini ada lempung, angka pori lempung yaitu 0,85, lalu ada berat spesifik lempung yaitu 2,77. Lalu diketahui H1 sebesar 8 meter. Dan gamma W sebesar 9,81 kilonewton per meter kubik. Pertama-tama kita cari dulu gamma dry-nya. Kita bisa menggunakan rumus berat spesifik dikali dengan gamma W dibagi dengan 1 ditambah angka pori. Sehingga kita substitusikan data yang kita miliki, didapatlah 2,67 dikali dengan 9,81 kilonewton per meter kubik dibagi 1 ditambah 0,60. Maka hasilnya adalah 26,19 dibagi 1,6 yang hasilnya adalah 16,37 kilonewton per meter kubik. Lalu selanjutnya kita cari gamma saturated-nya dengan rumus angka pori ditambah dengan berat spesifik dikali dengan gamma W dibagi dengan 1 ditambah angka pori. Maka kita substitusikan sehingga didapatlah hasil 0,85 ditambah dengan 2,77 dikali dengan 9,81 kilonewton per meter kubik dibagi dengan 1,85 kilonewton per meter kubik. Maka hasilnya adalah 19,196 kilonewton per meter kubik. Lalu kita tulis data yang sudah kita ketahui. Selanjutnya kita cari tegangan total tegangan air pori, tegangan efektif pada titik A. Ternyata hasilnya adalah tegangan totalnya 0, tegangan air porinya 0, dan juga tegangan efektifnya 0. Mengapa 0? Karena titik A ini berada pada permukaan paling atas dan juga hanya terdapat udara pada bagian sana. Lalu untuk titik B,
Untuk mencari tegangan total titik B, kita bisa gunakan rumus H1 dikali dengan gamma D pasir. Lalu kita substitusikan, sehingga 8 meter dikali dengan 16,37 kN per meter kubik. Maka hasilnya adalah 130,96 kN per meter kubik. Lalu untuk tegangan air pori sebesar 0, lalu ada tegangan efektif, kita bisa gunakan rumus tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori. Sehingga kita substitusikan 130,96 kN per meter kubik dikurangi dengan 0. Maka hasilnya adalah 130,96 kN per meter kubik. Lalu untuk titik C, tegangan totalnya kita gunakan rumus H1 dikali dengan gamma D ditambah dengan H2 dikali dengan gamma saturated. Kita substitusikan sehingga 8 meter dikali 16,37 kN per meter kubik ditambah dengan 1 dikali 19,196 kN per meter kubik. Maka hasilnya adalah 150,156 kN per meter kubik. Lalu untuk tegangan air pori, kita gunakan rumus H2 dikali gamma W. Hasilnya adalah 1 dikali 9,81 kN per meter kubik. Maka hasilnya adalah 9,81 kN per meter kubik. Untuk tegangan efektif, kita gunakan rumus tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori. Sehingga didapatlah 150,156 kN per meter kubik dikurangi dengan 9,8 kN per meter kubik. Maka hasilnya adalah 140,346 kN per meter kubik. Lalu di sini ada grafik dari tegangan total, ada grafik dari tegangan air pori, dan juga tegangan efektifnya. Bisa kita lihat grafiknya seperti ini. Selanjutnya ada soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Apabila muka air tanah dari soal nomor 2 naik hingga 4 meter di bawah permukaan tanah, tentukan besar perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempung. Di sini terdapat ilustrasinya seperti ini. Dengan data H1 sebesar 8 meter, H2 sebesar 5 meter. Di sini ada pasir, zona kenaikan muka air tanah, dan juga lempung. Pertama-tama kita cari tegangan total sebelum muka air tanah naik, yaitu titik C. Kita cari tegangan totalnya dengan rumus H1 dikali gamma D ditambah dengan H2 dikali gamma saturated. Maka 8M dikali dengan 16,37 ditambah 1 dikali 19,196 kN per meter kubik. Maka hasilnya adalah 150,156 kN per meter kubik. Lalu kita cari tegangan air pori dengan rumus H2 dikali gamma W, yaitu 1 dikali 9,81 kN per meter kubik sama dengan 9,81 kN per meter kubik. Lalu untuk tegangan efektif sendiri, biasa tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori, sehingga didapatlah 150,156 dikurangi 9,81, hasilnya adalah 140,346 kN per meter kubik. Lalu selanjutnya kita cari tegangan total sesudah muka air tanah ini naik pada titik C, yaitu tegangan totalnya kita gunakan rumus H1 dikali gamma D ditambah H2 dikali gamma saturated, yaitu 8 meter dikali 16,37 ditambah 5 dikali 19,196, hasilnya adalah 226,94 kN per meter kubik. Lalu untuk tegangan air pori sendiri, kita gunakan rumus H2 dikali gamma W, yaitu 5 dikali 9,81, yang hasilnya adalah 49,6
kN per meter kubik. Lalu ada tegangan efektif, kita gunakan rumus seperti biasa. Tegangan total dikurangi dengan tegangan air pori, yaitu 226,94 dikurangi dengan 49,05. Hasilnya adalah 177,89. Lalu di sini ada perubahan tegangan efektif yang terjadi pada lapisan lempung, yaitu tegangan efektif sesudah muka air tanah naik dikurangi dengan tegangan efektif sebelum muka air tanah naik. Yaitu kita substitusikan data yang tadi kita temukan, sehingga didapatlah 177,89 kN per meter kubik dikurangi dengan 140,346 kN per meter kubik, maka hasilnya adalah 544 kN per meter kubik. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang tegangan efektif dari mekanika tanah. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat ataupun tidak jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.